Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba kupas tuntas sesuatu yang mungkin sering kita anggap sepele ya. Sekedar sakit perut biasa, padahal akarnya bisa sangat dalam, fundamental banget, yaitu gangguan lambung. Sumber-sumber yang Anda berikan ini menarik sekali. Ada bahasan soal mah, GERD, sampai tukak lambung. Misi kita kali ini bukan cuma membedakan nama-nama itu. Kita akan coba bongkar kenapa penanganan yang umum kita kenal itu justru bisa berbahaya. Terus kita lihat juga bagaimana sebuah pendekatan yang disebut kaidah body kalibrasi mencoba menyelesaikannya dari akar. Dan yang paling bikin saya penasaran, ada hubungan antara lambung yang bermasalah dengan rasa cemas atau anxiety. Oke, mari kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Dalam obrolan sehari-hari kan istilah mah, asam lambung, GERD itu sering banget dipakai ganti-gantian. Seolah-olah sama aja. Menurut sumber yang kita punya, seberapa keliru sih pemahaman ini? Apa beda mendasarnya? Nah, ini dia. Ini kekeliruan yang sangat umum dan bisa dibilang berbahaya. Karena beda masalah, tentu beda juga akar solusinya kan? Sumber-sumber ini membedakannya dengan sangat jelas. Coba kita pakai analogi rumah ya, biar gampang. Bayangkan lambung itu sebuah ruangan. Oke, lambung itu ruangan. Betul. Nah, MAG atau nama medisnya itu gastritis, itu masalahnya ada di dinding ruangannya. Dindingnya ini meradang, iritasi, atau lecet. Penyebabnya bisa macam-macam. Ada infeksi bakteri itu loh, Helicobacter pylori, bisa juga efek samping obat anti nyeri, atau bahkan stres yang berkepanjangan. Gejalanya juga khas di area perut atas. Nyeri, perih, kembung, mual, terus rasanya baru makan dikit udah kenyang banget gitu. Oke, jadi mah itu dindingnya yang bermasalah. Lalu GERD, yang sering disebut asam lambung laik itu? Tepat. Kalau kita lanjut pakai analogi rumah tadi, GERD atau gastroesophageal reflux disease itu masalahnya bukan di dinding ruangan, tapi di pintunya. Pintu yang menghubungkan ruangan lambung ke lorong kerongkongan di atasnya. Oh, pintu yang harusnya nutup itu ya? Betul sekali. Pintu ini seharusnya menutup rapat setelah makanan masuk. Nah, pada penderita GERD, otot pintu ini namanya sphincter esophagus, dia melemah. Akibatnya, pintu ini nggak nutup sempurna. Jadi isi lambung yang asam itu bisa muncrat naik lagi ke kerongkongan. Kerongkongan kita kan nggak didesain untuk nahan asam sekuat itu. Makanya gejalanya beda. Ada rasa panas terbakar di dada, atau heartburn itu, mulut terasa asam, pahit, kadang sampai batuk kering terus-terusan. Paham. Jadi yang satu dinding meradang, yang satu lagi pintunya rusak. Lalu ada satu lagi yang kedengarannya lebih seram, tukak lambung. Ini apanya yang rusak? Nah, tukak lambung ini adalah ketika kerusakan di dinding tadi sudah parah banget. Ini bukan lagi sekedar lecet, tapi sudah jadi luka terbuka yang dalam. Ibaratnya dindingnya sudah berlubang gitu. Ini biasanya tahap lanjutan dari mah kronis yang nggak ditangani dengan baik. Lapisan pelindung lambungnya sudah habis terkikis, jadi asamnya langsung mengerogoti dinding lambung itu sendiri. Jadi, mah itu dinding lecet, GERD pintu rusak, tukak lambung dindingnya bolong. Jelas sekali analoginya. Tapi yang bikin saya agak kaget, salah satu sumber menyebut angka yang wah fantastis. Katanya 80% orang mungkin nggak sadar kalau punya masalah lambung. Kok bisa sebanyak itu? Angka itu menyoroti betapa seringnya gejala awal kita anggap normal kan? Kembung sedikit, masuk angin biasa. Nyeri ulu hati, karena telat makan. Kita terbiasa menoleransi sinyal-sinyal kecil ini. Mengatasinya ya dengan solusi sementara, tanpa pernah cari tahu akarnya apa. Akibatnya, masalah kecil ini dibiarkan berkembang jadi lebih rumit. Nah, ini nyambung ke bagian yang menurut saya paling menarik dari semua sumber ini. Hubungan antara GERD dan anxiety. Saya paham kalau sakit fisik itu bikin stres, tapi sumber ini menggambarkannya sebagai hubungan dua arah. Seperti lingkaran setan. Bisa dijelaskan? Wah, kebayang sih paniknya. Nah, kalau momen seperti itu terjadi berulang kali, dia akan membangun kecemasan kronis. Jadi takut kalau serangan itu datang lagi. Jadi cemas setiap mau makan. Bahkan jadi enggan kumpul-kumpul sama teman. Oke, itu dari sisi fisik ke mental. Lalu sebaliknya, gimana ceritanya pikiran kita, rasa cemas itu bisa secara fisik memperburuk lambung?
Nah, ini dia koneksi pikiran tubuh yang sangat nyata. Saat kita cemas atau stres, otak kita kan melepas hormon stres, seperti kortisol. Hormon ini punya efek langsung ke sistem pencernaan kita. Sumber ini menjelaskan dua hal utama. Pertama, produksi asam lambung bisa meningkat. Kedua, pengosongan lambung jadi melambat. Makanan jadi nongkrong lebih lama di lambung. Akibatnya tekanan di dalam lambung jadi naik gitu. Bener sis, tekanan di dalam lambung meningkat, dan ini secara mekanis mendorong pintu yang sudah lemah tadi untuk kebuka. Asam jadi makin gampang naik. Jadi semakin Anda cemas memikirkan GERD, semakin tubuh Anda menciptakan kondisi ideal supaya GERD itu kambuh. Benar-benar lingkaran setan. Mendengarnya saja sudah bikin ikutan cemas. Dan dampaknya kan nggak berhenti di situ ya. Ini bisa merembet kemana-mana. Tepat. Sumber memaparkan efek dominonya dengan sangat rinci. Ada dampak langsung yang ganggu sehari-hari. Susah menelan, suara serak, bau mulut, mual terus-menerus. Lalu ada dampak ke kualitas hidup. Tidur nggak pernah nyenyak, pola makan jadi penuh ketakutan. Dan ini yang mengejutkan, bisa menyebabkan vertigo atau keliangan. Tunggu. Vertigo. Itu kok rasanya jauh banget hubungannya. Saya dan mungkin pendengar juga nggak akan nyangka masalah di perut bisa bikin kepala pusing berputar. Sumber ini yakin soal koneksi itu. Sangat yakin. Dan penjelasannya cukup logis loh. Asam lambung yang naik itu kan bisa dalam bentuk uap. Uap ini bisa sampai ke area tenggorokan bagian atas. Nah, di dekat situ ada saluran eustasius. Saluran ini kan yang menghubungkan tenggorokan ke telinga tengah. Perannya penting untuk keseimbangan tubuh. Oke. Jadi uap asamnya mengiritasi saluran itu. Tepat. Ketika uap asam ini mengiritasi area tersebut terus-menerus, fungsi keseimbangan bisa terganggu. Inilah yang memicu sensasi pusing, keliengan, vertigo, bahkan telinga berdenging atau tinnitus. Luar biasa. Ini benar-benar membuka mata bahwa tubuh kita itu satu sistem yang saling nyambung. Dan kalau kita terus abai, komplikasi jangka panjangnya lebih serem lagi ya. Jauh lebih seram. Iritasi asam yang konstan di kerongkongan bisa menyebabkan peradangan kronis, namanya esofagitis. Kalau dibiarkan, bisa timbul jaringan parut yang bikin kerongkongan menyempit, jadi susah makan. Kondisi yang lebih serius lagi itu esophagus Barrett, di mana sel-sel normal di kerongkongan mulai berubah bentuk jadi sel prakanker. Prakanker? Betul, karena diserang asam terus-terusan. Dan ini, meskipun jarang, adalah pintu gerbang utama menuju kanker esofagus. Wah, kalau risikonya seberat ini, rasanya jadi makin penting ya untuk cari solusi yang tepat, bukan cuma pereda gejala sementara. Nah, disinilah pendekatan kaidah bodi kalibrasi ini masuk. Apa sih filosofi utama di baliknya? Filosofi utamanya itu berhenti melawan tubuh dan mulai mendukung tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Pendekatan konvensional kan seringnya fokus menekan gejala, misalnya menetralkan asam lambung. Kaidah bodi kalibrasi ini justru melihat asam lambung bukan sebagai musuh, tapi sebagai alat vital yang fungsinya sedang kacau. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi alami pencernaan ke setelan pabriknya. Ini dilakukan lewat 4 pilar utama. Pola makan diatur spesifik supaya lambung punya waktu istirahat dan memulihkan diri. Pola hidup juga mencakup manajemen stres yang proaktif, memperbaiki jadwal tidur, dan aktivitas fisik yang mendukung pencernaan. Oke, jadi 2 pilar pertama ini fondasi yang harus dibangun sendiri oleh pasiennya ya. Lalu apa yang membuat pendekatan ini spesifik? Kekhususannya ada di 2 pilar berikutnya. Pilar ketiga itu nutrisi fungsional sel atau NFSBK. Ini bukan suplemen biasa. Sumber menggambarkannya sebagai nutrisi yang dirancang khusus untuk mempercepat perbaikan sel yang rusak, terutama bagi mereka yang kondisinya sudah kronis. Semacam pasukan perbaikan gitu ya? Bisa dibilang begitu. Jadi lebih mudah diserap. Lalu pilar keempat, ini sifatnya opsional. Namanya terapi anatomi fisik bodi kalibrasi. Ini untuk pasien yang punya keluhan fisik penyerta, seperti sesak napas atau nyeri punggung, untuk membantu melemaskan ketegangan fisik yang memperburuk gejala. Berarti untuk kasus yang belum parah, bisa jadi hanya dengan memperbaiki pola makan dan hidup saja sudah cukup. Tepat sekali, sumber menekankan itu. Untuk kasus ringan sampai sedang, perubahan gaya hidup yang konsisten seringkali sudah bisa memberikan hasil yang sangat signifikan. 2 pilar terakhir itu lebih sebagai akselerator untuk kondisi yang lebih kompleks. Menerapkan semua ini sendirian kedengarannya butuh disiplin tinggi ya. Nah, sumber ini kan juga membahas soal program pendampingan.
Ini bukan sekedar jual produk terus ditinggal kan? Gimana mekanismenya? Sama sekali bukan. Filosofinya itu penyembuhan penyakit kronis itu bukan lari sprint, tapi maraton. Dan dalam maraton, kita butuh pelatih dan panduan biar nggak salah arah. Program ini dirancang untuk memberikan peta jalan yang jelas. Prosesnya dimulai dengan pemahaman kondisi awal. Jadi peserta disarankan untuk cek lab dulu, biar ada data objektif kondisi tubuh mereka. Oke, jadi ada data awal sebagai patokan. Lalu proses pendampingannya sehari-hari gimana? Kuncinya ada di umpan balik yang dinamis dan personal. Peserta nanti akan bergabung di grup konsultasi khusus. Di sana mereka wajib memberikan laporan kondisi secara berkala 2 kali seminggu. Laporannya detail, apa yang dirasakan, apa yang dimakan, bagaimana tidurnya. Nah, berdasarkan laporan inilah, tim pendamping akan memberikan arahan yang disesuaikan. Mungkin minggu ini fokusnya di menu makanan, minggu depan di teknik relaksasi, jadi sangat personal. Ada contoh nyata nggak dari sumber ini? Bagaimana pendekatan ini bekerja untuk kondisi yang sudah merembet ke penyakit lain? Ada. Ada satu testimoni yang sangat kuat di dalam sumber, yaitu seorang pasien diabetes. Diabetes kan penyakit degeneratif ya. Pasien ini sudah bertahun-tahun menderita. Tapi setelah mengikuti program pendampingan bodi kalibrasi selama beberapa bulan, kondisinya membaik secara drastis. Ini jadi bukti gambaran besar yang ingin disampaikan oleh sumber-sumber ini. Oke, nah ini dia. Kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, bagaimana bisa memperbaiki lambung justru ikut menyembuhkan penyakit seperti diabetes? Apa logikanya? Logikanya, dan ini gagasan paling fundamental dari semua sumber ini, terletak pada fungsi lambung yang sering kita salah pahami. Lambung itu adalah pabrik pengolahan bahan bakar primer bagi seluruh tubuh kita. Bayangkan tubuh kita punya triliunan sel. Setiap sel itu butuh energi untuk hidup. Energinya dari makanan. Tentu, tapi makanan kan harus diolah dulu. Tepat sekali. Dan pengolahan pertama yang paling krusial itu terjadi di lambung. Nasi harus dipecah jadi glukosa. Daging harus dipecah jadi asam amino. Siapa yang melakukan ini? Asam lambung kita yang sangat kuat itu. Asam ini bukan musuh, dia pahlawan. Nah, praktek yang keliru adalah saat kita merasa nggak nyaman, kita minum obat penetral asam. Apa yang terjadi? Kita secara efektif mematikan pabrik pengolahan ini. Jadi makanan yang masuk nggak bisa diolah jadi bahan bakar untuk sel. Begitu. Persis. Makanannya masuk, tapi nggak bisa diubah jadi molekul nutrisi yang bisa dipakai sel. Akibatnya, triliunan sel di tubuh kita mengalami kelaparan nutrisi di tengah kelimpahan makanan. Ini menjelaskan kenapa pasien diabetes sering lemes meski banyak makan. Glukosanya banyak di darah, tapi nggak bisa masuk ke sel. Ini juga menjelaskan hubungan dengan anxiety. Sel-sel otak kita kelaparan nutrisi untuk memproduksi zat kimia penting, untuk berpikir jernih, untuk merasa tenang. Saat sel otak kelaparan, muncullah gejala kejiwaan. Ini sebuah pencerahan. Jadi menetralkan asam lambung secara membabi buta itu ibaratnya kita punya mobil mewah tapi kita malah merusak kilang minyaknya. Kita membuat sel-sel kita kelaparan dari dalam. Itulah kesimpulan utamanya. Kita memutus rantai pasokan nutrisi di titik paling awal. Dan ketika sel-sel penting mulai kelaparan dan tidak berfungsi baik, muncullah penyakit-penyakit yang kita sebut degeneratif. Akarnya, ternyata, bisa jadi berawal dari lambung yang fungsinya digagalkan. Jadi kesimpulan dari penelusuran kita hari ini, MAH, GERD, dan tukak lambung itu beda. Hubungannya dengan kecemasan itu nyata, bukan sugesti. Dan yang terpenting, penanganan yang salah kaprah dengan memusuhi asam lambung justru bisa jadi pintu gerbang penyakit yang lebih berat. Karena pada dasarnya, kita membuat sel tubuh kita kelaparan. Pendekatan bodi kalibrasi mencoba memutarbalikkan logika ini. Bukan menekan gejala, tapi memulihkan fungsi pabrik energi utama tubuh kita. Dan ini mungkin satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sumber-sumber ini secara tidak langsung mengatakan bahwa krisis kesehatan modern mungkin berakar dari kesalahpahaman kita terhadap fungsi lambung. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Dalam upaya kita yang terburu-buru mencari kelegaan instan dari sebuah gejala, apakah kita secara tidak sengaja justru melumpuhkan sistem paling vital yang dibutuhkan tubuh untuk menutrisi, memperbaiki, dan menyembuhkan dirinya sendiri dari tingkat sel yang paling dasar? Sebuah pertanyaan yang sangat dalam untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.